Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita supaya bisa menghadiri Kaisar Ramadan 1434. Yang kali ini Kaisar kita dibawakan oleh Ustadz Muhsin Fauzi. Saya akan bacakan dulu biodatanya. Nama lengkap Muhsin Fauzi LCMM, lahir di Jepara tanggal 4 Maret tahun 72. Sudah menikah dengan jumlah anak 3. Pendidikan terakhir di Islamic University Madinah. Organisasi yang diikuti PMII, Forum Mahasiswa Indonesia Madinah, dan Majelis Ulama Indonesia. Baik, tema yang dibawakan kali ini adalah Tazkiyatun Nafs atau formula hati dalam berukhuwah, kepada Ustadz Muslim langsung tanpa waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan banyak kebajikan. Semoga menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian itu terkadang seperti istri tua. Tetap serius. Jadi ada aki-aki tua punya istri 4. Jangan dibayangkan. Nah, ini ada istri yang paling tua, terus punya istri setengah tua, terus yang nomor 2 setengah muda, yang terakhir nomor 4 tuh yang muda sekali. Sekian lama, sekian itu perhatian yang paling besar tuh istri muda. Ya kan, namanya juga paling muda ya. Pokoknya perhatian, waktu, semuanya istri muda. Berurut-urut, kurang, sampai yang terakhir. Ya, sisa-sisanya. Ya. Giliran aki-aki ini tua dan mulai sakit-sakitan, dan sakitnya mulai tidak berpengharapan. Ya sudahlah, sakit, kayaknya tinggal matinya. Satu persatu istrinya menghadap. Istri paling muda menghadap. Mas, saya ini kan masih muda sekali. Kalau saya menunggu sembuhnya Mas, gimana hidup saya? Saya kan ingin melanjutkan hidup. Izinkan saya pergi. Ya, dengan agak geram, kakek tua ini, pergilah kau. Ambil yang kau mau. Oke. Giliran istri yang setengah muda. Yang nomor 2 tadi. Dia sudah punya anak masih kecil. Mas, saya kayaknya juga harus pergi. Karena tidak bisa terus-menerus menungguin Mas yang terus sakit penyakit gini. Saya kan juga harus menata masa depan saya. Saya mungkin bisa mulai hidup baru lagi. Izinkan saya pergi. Dengan agak kecewa, dia mengatakan, pergilah kau juga. Bawa yang kau mau. Istri setengah tua, kamu juga. Dia sangat malu. Iya Mas, meskipun anak-anak sudah agak gede, tapi anak-anak kan butuh seorang ayah. Kalau mengikutin Mas terus gini, gimana dia? Kemudian ada yang mau nikahi saya. Dia kata istri setengah, izinkan saya pergi. Pergilah kau. Tinggal dipanggil istri yang paling tua. Kau juga mau pulang? Pergi. Tidak Mas, saya tidak sama dengan mereka-mereka. Meskipun kau telah menyakiti saya setiap sekian lama, tapi kita itu dulu memulai hidup bersama dari susah sampai sekarang besar, dan kau akhirnya menikah terus. Aku sakit, tapi aku ingat kau ini suamiku.
aku akan tunggui kau sampai akhir hayat. Menangis kakek tua. Itulah pengajian. Dia adalah hal yang paling diakhirkan. Waktunya paling sedikit, sesisanya ya, seakhir-akhirnya. Tapi dia yang paling setia nunggu kelak di akhir hayat. Waktu semua harta pergi, yang paling kita kasih perhatian apa? Karir. Itu pergi. Yang perhatian apa? Rumah. Pergi. Satu-satunya yang menungguin kita kelak di alam barzah itu amal-amal saleh. Yang kayak gini-gini, kayak nggak kerasa-kerasa begini nih. Yang nggak duduk, sambil duduk, nggak ngantuk, tidur, ngecas. Ini yang justru yang nanti akan menunggui kita kelak di akhir zaman. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ngaji sekarang. Formula hati untuk ukhuwah atau formula hati untuk berukhuwah. Ini kisah pilu memang sampai hari ini kita masih memimpikan adanya ukhuwah di tengah kaum muslimin. Dan sekira itu terjadi, ini resas yang besar sekali ini akan terkelola dan kita akan menapaki kemuliaan kembali yang dulu pernah kita raih. Allah SWT itu berikan kepada kaum muslimin itu karunia tak terkira. Hampir semua alamnya itu baik, atasnya ada, bawahnya ada, airnya ada. Yang tidak banyak ditemui di negara-negara kafir. Tapi segitu-gitunya, karena ini perkara, maka kita tidak bisa mendapatkan banyak. Kekayaan di Timur Tengah itu yang mendapatkan banyak justru Amerika. Karena investasi ditaruh di sana-sana semua. Sedikit-sedikit ke Malaysia lah, ala kadarnya. 1-2 ke Indonesia, Qatar, Indosat, ala kadarnya. Itu terjadi karena ukhuwah, wahdah belum kokoh. Masih dalam bunyi, masih dalam mimbar, dan masih perlu kesungguhan untuk. Tapi insya Allah kalau kita terus bahas, lama-lama jebol menjadi sebuah kenyataan. Sedikit demi sedikit akan lahir menjadi sebuah kenyataan. Nah, Allah berfirman tentang hal itu yang akhirnya menjadi inspirasi kita pada siang hari ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus panjang fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah lembutkan di antara hati kalian dan karena kenikmatannya maka kalian menjadi bersatu atau berukhuwah kalau bahasa sekarang. Ada 3 di ayat ini ya. Tapi salah satu mulia fa'allafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati. Karena bicara ukhuwah itu memang bicara hati. Bukan bicara fisik, bukan bicara misalnya sering ketemu itu ntar nomor kesekian itu. Nah, ada istilah ya. Ukhuwah itu urusan hati sebelum urusan fisik. Karena ukhuwah itu urusan cinta. Kan? Cinta itu kan hati, bukan fisik. Ada orang setiap hari ketemu, nikahnya sama orang yang baru ketemu. Ini tetanggaan nih, dari kecil ketemu, tapi cinta nggak dapat. Nikahnya sama siapa? Yang barusan ketemu. Karena urusan ukhuwah itu ada orang setiap hari ketemu nih, tapi nggak bisa nyatu. Tapi kepada orang yang mungkin ada kesamaan apa saja bisa nyatu. Jadi urusan ukhuwah itu urusan cinta. Oleh karena itu bagi yang tidak memiliki kesempatan mencintai kecuali selain hartanya, tidak cukup mudah masuk ukhuwah. Makanya tadi fa'allafa baina qulubikum, Allah lembutkan hati kalian. Kalau udah lembut, itu hati sanggup mencintai kepada selain urusan harta. Baru ada cinta kepada sama. Apalagi nanti naik-naik ya, cinta kepada Allah SWT. Gitu. Halo? Kok bengong? Waalaikum. Oke ya, yang kedua ukhuwah itu urusan kedekatan. Makanya ada istilah duduknya dekat, softnya dekat. Gitu. Itu salah satu hikmah. Kenapa kalau kita berbaris sholat suruh rapat-rapat? Harapannya dengan rapatnya fisik, rapat pula hati. Jadi hati itu merasa dekat. Itu nanti akhirnya menjadi konsep wala. Dekat dengan sama orang Islam. Dekat, tidak merasa jauh.
Dan itu kalau kita memang terbangun, itu betul. Meskipun kita ketemu muslim, yang baru ketemu, itu kalau memang kita benar di hatinya, itu bisa dekat. Ini terasa kalau muslim itu minoritas. Sesama muslim di Eropa itu, meskipun nggak kenal, itu dekat. Karena apa? Wah muslim. Gitu. Apalagi Ramadan kayak begini. Tapi ya kabar buruk bagi yang mayoritas. Biasa, kalau udah mayoritas, jadi akhirnya sembarangan. Tapi yang minoritas itu luar biasa. Ketemu acara Ramadan, ketemu Jumatan, wah luar biasa. Sebenarnya mulai menuju ke sana sebenarnya. Tinggal terus dipacu sampai melangkah yang berikut. Ukhuwah itu bicara kesatuan perasaan. Kata Nabi, kalau ada yang sakit maka seluruh anggota badan sakit. Nah jadi kan ini urusan hati kan, bukan urusan yang lain. Kesatuan perasaan. Bahagia ketika ada orang muslim itu bahagia. Jadi sesama muslim tidak boleh saling menyakiti, nggak boleh saling menyalip. Miriplah sama angkot, nggak boleh saling menyakiti, nggak boleh saling. Makanya kalau ada supir angkot kok justru saling menyakiti sama supir angkot, dia bukan supir angkot. Pasti itu supir susupan, supir taksi misalnya gitu. Tembak. Nah mungkin gitu. Karena kalau sama-sama itu nggak bisa. Dan yang benar betul di lapangan begitu. Saya pernah naik angkot di Depok 03 sih, apa 01 ingat saya. Itu dipalangin, jadi dia mau keluar, orangnya gagah perkasa gitu. Ada mobil di depannya itu malang, sama-sama angkot. Anak muda kecil kerempeng gitu. Itu nih orang sabar, bener nih malang. Mau dimarahin kayak atau bisa kita aja yang ini sudah agak ini anak, maksudnya kurang ini banget gitu. Mbok ntar dulu jangan masih biar ini bisa lewat dulu. Enggak. Oh sesama supir angkot tidak boleh saling marah, itu ini terjadi betulan ini. Tidak boleh saling marah. Tapi kalau sama supir yang lain, taksi sama angkot, bisa marah-marahan. Karena beda komunitas. Jadi kalau ada orang muslim kok marahan sama orang muslim, kita nanya, "You muslim apa enggak? Kenapa marahan sama orang muslim? Kenapa kalau ada orang muslim yang sukses kau sakit hati? Kalau ada orang muslim yang susah, kenapa kau senang hati?" Somos. Suka orang lain susah orang lain senang. Jadi keukhuwah itu kesatuan perasaan. Dan nanti kalau kita bahas lebih lanjut, kesatuan perasaan itu ternyata, atau mungkin lebih tepatnya, bahagia ketika orang itu bahagia. Bahkan ini, kalau ini menjadi karakter kita, itu bisa dipakai untuk berikutnya. Ini adalah karakter-karakter orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu tidak pernah sakit hati atas kesuksesan orang lain. Kenapa demikian? Gini analisisnya. Orang kalau ingin sukses itu harus sering ketemu orang sukses. Karena kesuksesan itu didapatkan dari kesuksesan orang lain. Kalau ada orang sakit hati dari kesuksesan orang lain, berarti dia akan kehilangan sumber kesuksesannya. Contohnya gini. Karena katakan misalnya suksesnya apa? Suksesnya jadi orang ganteng, misalnya kayak gitu. Misalnya gitu. Sukses jadi orang, misalnya gitu. Kalau Anda sakit hati sama ada orang ganteng, berarti kau kehilangan teman ganteng satu. Nah kalau ada semua orang ganteng itu kau benci karena kau merasa iri dan lain sebagainya, maka kau kehilangan teman ganteng. Oke? Kapan kemudian nyari istri yang cantik? Kalau kamu nggak punya teman ganteng. Nah kalau semua temanmu nggak ada yang ganteng, berarti istrinya lahir dari mana? Ayo. Itu contoh paling gampang. Ibnu Suwaringin mengatakan, kalau kau ingin sukses, bergaul sama orang sukses. Kalau ingin kaya, bergaul dari orang kaya. Nah kalau ada setiap orang dapat kekayaan, kau sakit hati, terus temanmu siapa jadinya? Jadi orang yang tidak kaya. Nah kalau kita jualan ke orang yang tidak kaya, itu untungnya dikit. Oke, kanan kiri miskin, paman miskin, ibu miskin, tetangga semua miskin. Jualan kue, untungnya 50 perak. Karena yang beli orang-orang miskin. Tapi kalau beli orang kaya, 1.000 jualnya 5.000. Ramadan sore-sore ini lah, kue 2.000, 5.000, sembunyinya aja dibeli. Ini Ramadan sore-sore gini kita beli kue di pasar-pasar Ramadan itu, sembunyinya kan, bang ini berapa ayam? 18 Pak, itu cukup banyak yang mau. Oh iya memang ya, jual tempat orang kaya itu dapat duit banyak ya, betul itu. Makanya jangan iri sama orang sukses. Mukmin itu kalau ada mukminnya bahagia, dia ikut bahagia.
Kalau dia sedih, ya ikut sedih, nanti saling membantu. Nah, ukhuwah itu kita kembali, urusan kesatuan perasaan. Ukhuwah itu pengorbanan. Saya masih ingat betul, ngasih materi ukhuwah ini sekitar mungkin 12 tahun yang lalu di UI. Tahun 2000 ya, berarti 12 tahun lalu di UI. Mungkin antum jadi mahasiswa kali waktu itu kali ya. Ini potongannya masih pada muda-muda. Muda 10 tahun yang lalu. Saya bilang ini waktu itu, ukhuwah ini saudaraku tidak cukup mudah kita praktekin oleh kita-kita yang lahir di kota besar. Kenapa demikian? Karena ukhuwah itu pengorbanan. Cerita ukhuwah itu tidak cerita mendapatkan, tapi cerita berkorban. Kan ukhuwah itu kan berkorban kan? Ada temennya susah, kita ikut susah gitu kan? Ukhuwah itu kan cerita berkorban sebenarnya. Nah, sementara kita-kita yang tinggal di kota besar itu tidak diajari berkorban oleh masyarakat. Karena orang kota cenderung egois, individualis, nggak mikirin sama. Karena waktu itu awalnya kenapa saya angkat tema itu, karena di UI ada laporan, waktu itu saya masih aktif-aktifnya di UI ya. Saya bilang, Ustadz susah banget kita begini, ada ikhwah yang begini, ada teman yang begini, kayak gini. Tapi teman-teman kadang nggak mau tahu panjang lebar lah, apalagi kalau ada anak-anak baru itu kadang juga dibiarin. Panjang lebar, pokoknya kisahnya kisah pilu lah, kisah ukhuwah yang pilu gitu. Masih ada anak-anak yang misalnya katakan misalnya kiriman telat itu juga sampai nggak keurus, nggak ketahuan gitu. Kiriman telat itu biasa anak daerah. Nah, itu kenapa terjadi? Kenapa sudah ngaji sekian lama? Karena mindset yang ada waktu kecil itu terbangun adalah hidup itu sendiri. Nah, tiba-tiba dapat materi ukhuwah umur 18 tahun SMA kelas 3 ketika kena pengajian. Nggak mudah. Ukhuwah itu pengorbanan. Siapa ceritanya? Cerita Sa'ad bin Rabi'ah, Abdurrahman bin Auf. Itu kan cerita pengorbanan, bayangkan. Istri jadi korbankan. Di mana-mana istri kan dipertahankan mati-matian. Nyawa jadi kasih demi istri, betul nggak Bu? Tapi saya pernah nanya, bapak-bapak itu kalau saya nanya, antara nyawa sama istri mahalan mana? Mahalan mana antara nyawa? Nyawa sama istri mahalan mana? Nyawa. Nyawa, betul kan? Malah nyawa. Jadi lebih baik kehilangan istri daripada kehilangan nyawa kan? Bener kan? Nah, bener. Itu dijawab sudah. Jadi suami-suami itu Bu, nggak akan mempertahankan ibu kalau dia terancam nyawanya. Pak, aku bunuh kau atau istrimu dicerai? Ya cerai aja dah. Kan bisa cari lagi, gitu. Nanti jika sebaliknya juga gitu, nyawa itu sama istri sama suami malah nyawa. Bener gak Bu? Enggak. Tergantung. Oke ya, jadi Sikon. coba panjang waktu itu. Sampai Rabi itu memberikan istrinya, memberikan separuh tanahnya. Meskipun akhirnya Abdurrahman kemudian berterima kasih dan tidak menerimanya. Itulah saling berkorban aja. Ia berkorban, tapi ia berkorban menolak. Jadi ya udah nggak usah. Gitu. Jadi bukan saling mendapatkan. Nah sekarang praktek ukhuwah itu saling mendapatkan. Kalau mau utang baru ukhuwah. Nyari modal usaha atau apa, kita ukhuwah. Begitu sudah laris nggak ada ukhuwah. Nggak repot juga, ya. Nah karena ukhuwah itu semua urusan cinta, kedekatan, kesatuan, pengorbanan, maka ini urusan hati. Ini bukan urusan mata, urusan tangan, bukan urusan kita berapa kali lama kumpulnya, enggak. Tapi seberapa dekat hati kita dengan sesama saudara kita seagama. Kita lanjutkan. Kalau melihat surat Ali Imran tadi itu, ukhuwah itu terbangun karena 3 hal. Yang pertama, wa'tasimu bihablillah, yakni kesamaan pandangan. Itu lebih betul bukan sama ya. Kesamaan dasar pandangan, dasarnya sebenarnya, bukan pandangannya. Kesamaan pijakan berpikirnya, sebenarnya gitu lebih tepatnya. Dulu sahabat itu berbeda, tapi dia pijakannya sama. Quran sama sunnah sesuai dengan yang didapat dari Rasulullah. Dulu mazhab arba'ah itu beda, utara selatan perbedaannya. Luar biasa, nggak kayak sekarang hanya coba metode dakwah itu kan masih ringan. Yang satu pakai masjid ke masjid, yang satu pakai parlemen, yang satu pakai akidah sepanjang masa, nggak boleh ada bid'ah. Ini muter-muter aja begitu. Itu nggak terlalu ekstrim sebenarnya perbedaannya. Tapi misalnya kayak Imam Syafi'i sama Imam Ahmad,
Itu ekstrim-ekstrim. Contohnya, siapa yang meninggalkan sholat sekali kata Imam Ahmad kafir. Fair. Harus cerai dari istrinya, dikuburkan. Kalau dia mati dan belum tahu, dikuburkan tempatnya orang kafir, dari orang muslim. Gak disolatin. Bayangin. Fair, fair. Imam Syafi'i enggak. Itu kan berarti perbedaan tajam kan di lapangan. Sehingga sama masing betul waktu di Madinah itu, pas urusan ini itu sampai 45 kali pertemuan kita nggak tuntas. Jadi antara dosen itu meminta kafir fair, sebagian mahasiswa nggak setuju kafir fair. Beradu argumen lama sekali, padahal baru semester 1. Karena loh, terus gimana kalau kafir, terus dikubur di mana? Masa ada orang muslim itu dikubur di tempat orang kafir gitu kan, pakai perasaan mikir ini. Imam Syafi'i mengatakan nggak kafir, selama dia masih mengakui kewajiban sholat, tapi dia belum taubat. Kalau taubat 3 hari nggak tepat, bunuh, sama sih hasilnya. Tapi dia masih tidak kafir, nggak wajib cerai, dikuburkan di tempat orang muslim masih. Gitu. Ketika kemudian terjadi dialog, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, kalau orang yang meninggalkan sholat itu kafir, terus gimana cara masuk Islamnya? Kata Imam Ahmad, syahadat. Kata Imam Syafi'i, dia tidak meninggalkan sholat, dia masih syahadat. Kalau gitu kata Imam Ahmad, sholat, ya sholat aja. Kata Imam Syafi'i, orang kafir nggak sah sholatnya, karena masih kafir tadi, masa langsung sholat? Bingung Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i tidak kafir, selama masih mengakui kewajiban. Itu kan utara selatan kan, kafir loh urusannya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kunut subuh bid'ah, bukan main-main. Imam Syafi'i sunnah muakkadah, lah kan utara selatan. Tapi kenapa masih bisa ketemu? Imam Ahmad itu kalau ketemu Imam Syafi'i itu luar biasa hormati karena dia gurunya. Sampai Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad, itu iri terhadap Imam Syafi'i karena perlakuan hormatnya ayahnya terhadap Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Imam Ahmad itu menjemputnya dan memegang kudanya. Jadi yang mengendalikan kuda itu Imam Ahmad di bawah, Imam Syafi'i di atas kuda. Memegang kuda itu Imam Ahmad, imam besar. Ditempatkan di rumahnya, luar biasa. Dan anaknya itu iri sekali, kenapa kau hormati orang seperti ini? Dan lain sebagainya. Dan kemudian Imam Syafi'i pergi dari Baghdad, pindah ke Mesir dan mengatakan, saya tidak tinggalkan orang yang aku percayai ilmu dan agamanya, kecuali Imam Ahmad. Itu murid paling dipercaya. Bayangin, itu perbedaannya utara selatan, tapi bisa-bisa nyatu. Kenapa? Dasar pijakannya masih sama. Pandangan boleh beda, tapi kalau dasarnya masih sama, insya Allah masih bisa ketemu. Clear nih ya. Nah ini berarti PR besar, karena dasar pijakan kaum muslimin hari ini nggak selamanya seperti itu. Ada dasar pijakannya sekuler, dasar pijakannya fakultasnya masing-masing dan lain sebagainya. Gitu. Makanya akhirnya nggak ketemu-ketemu. Ini sering ketemu kalau di lapangan. Gitu. Makanya bahkan orang yang sudah lama ngaji sekalipun itu, kalau isi pikirannya antara materi-materi kuliahnya dulu dengan Quran sama Sunnah masih dominan yang dulu itu, nanti kalau berpikir bisa tidak ketemu. Karena dasar pijakan itu mempengaruhi pola berpikir. Pola berpikir mempengaruhi hasil pikiran. Nah, kalau pola ini tidak didasari dengan dasar yang sama, polanya pasti beda. Makanya nanti kita akan ketemu beberapa aktivis misalnya, atau para tokoh gitu, yang sama-sama perjuangan Islam, tapi cara berpikir beda sekali utara selatan, karena dasarnya beda. Yang satu memandang ini sebagai sebuah proses yang satu memandang ini proses dakwah, proses ini proses yang sangat rohani, sangat ukhrawi, yang ini saat sangat duniawi, sehingga akhirnya beda. Kalau dasarnya sudah sama, insya Allah polanya sama. Meskipun nanti hasilnya beda, tapi nggak apa-apa, polanya udah hampir sama. Sudah mulai dekat. Nah yang kedua, kelembutan hati. Allah menyebut fa'allafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati. Perkara di dunia ini hukumnya hampir-hampir sama. Antara manusia dengan alam semesta itu hampir sama. Makanya hukum-hukum sosial itu banyak mengadopsi dari hukum-hukum alam. Dan hukum alam juga dipengaruhi hukum sosial. Contohnya misalnya sekarang berkembang hukum orbit namanya. Hukum orbit ya, pernah dengar kata hukum orbit ya? Benda-benda di alam semesta yang lebih besar dilingkari atau dikitari oleh benda-benda yang lebih kecil. Matahari dikitari oleh bumi. Itu sekarang dipakai di hukum sosial yang mengembangkan Mustafa Masyhur. Dia mengatakan orang-orang itu yang lebih kuat, lebih besar, itu dikitari sama orang yang lebih lemah. Bangsa yang lebih kuat dikitari sama bangsa yang lebih lemah. Makanya kalau orang Islam
ingin menjadi yang dikitari, yakni diikuti, budayanya menjadi yang diikuti, maka dia harus kuat. Kenapa sekarang kok mengikuti budayanya orang lain? Karena dia lebih lemah. Itu hukum Allah di alam semesta. Makanya Islam itu tidak hanya bicara benar salah, tapi juga bicara kuat dan kalah dan lemah. Di lapangan itu nggak bicara benar salah, tapi bicara kuat dan lemah. Siapa yang kuat benar, yang lemah salah. Betul kan? Di lapangan itu bicaranya kuat dan kalah, menang dan kalah. Sama nih di masalah kelembutan hati ini, benda-benda di alam semesta yang keras itu nggak bisa disatukan. Air kok jadi batu bisa disatukan? Nggak bisa. Kalau pasir telah menjadi batu nggak bisa disatukan. Tapi kalau air sudah mencair lembut, maka bisa disatukan sama pasir. Pasir yang lembut disatukan pakai bata. Jadi akhirnya bisa. Jadi hati itu kalau keras nggak nyatu sama sekali. Tentu karena ini rohani, tentu kerasnya tidak sama dengan keras jasmani. Badan bisa sama nih suami istri ini, suami istri. Tapi kalau hati sudah pecah, nggak nyatu, dah. Ini uang. Ya betul kan katanya kemarin minta uang, udah sakit hati. Karena sudah pecah. Oleh karena hati yang baru bersatu itu yang lembut, maka harus ada usaha melembutkan hati. Fa'allafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati. Nah, nanti kalau bicara kelembutan hati, kita bahas di slide berikutnya. Berarti harus ada membersihkan hati. Nanti kalau kedapatan orang yang bersih hatinya nanti lembut. Makanya kita dapati orang-orang yang baik sekali ya di dunia yang sekarang ya dengan segala kekurangan kelebihannya di tasawuf itu memang lembut sekali. Ulama-ulama yang memang menekuni ilmu itu ya, kalau sekarang mulai tazkiyatun nafas ya, luar biasa. Saya ketemu salah seorang kiai di Jepara, memang kiai saya dari kecil dulu. Dia sebenarnya ahli fikih, ahli tafsir, ahli macam-macam ahlinya. Tapi dia salah satu yang sedikit menekuni ilmu tazkiyatun nafas. Dia termasuk tangan kanannya Habib Lutfi yang di Pekalongan. Itu dia bisa berkata begini. Kan biasa nih, saya kritik tasawuf gini. Pak Yai. Tasawuf itu kan banyak sekali menggunakan hadis dhaif. Gitu kan. Saya sengaja kritik itu. Yang bilang itu siapa? Ya ahli hadis lah. Tapi kan di dunia ini kan bukan hanya ahli hadis kan yang boleh berkata kan? Iya sih. Kan yang boleh mensahihkan kan bukan hanya ahli hadis kan, ada ulama-ulama lain juga yang boleh mengatakan sesuatu. Terus bicara panjang lebar. Akhirnya gini, ayo. Kenapa ya orang-orang itu sampai harus tengkar gara-gara perbedaan fikih, perbedaan apa? Tahu ujungnya Allah masukkan ke surga orang itu karena rahmatnya, bukan karena amalnya. Jadi kerjakan saja yang mampu, yang diyakini benar. Nanti Allah kasih rahmat, bukan karena amal soleh kita kan? Ngapain harus tengkar? Gitu. Kalian kan? Dan dia orang syafi'i baht. Gitu. Tapi sanggup menerima orang yang berbeda utara selatan. Karena memang lembut sekali hatinya. Untuk apa? Tengkar. Ujungnya Allah nggak akan nilai perbuatan kita. Bukan. Toh ujungnya kita nggak masuk surga karena itu. Masuk surga karena rahmat Allah. Ada hadisnya kan? Udah apa tengkar? Untuk apa tengkar? Jadi karena orang lembut hatinya itu memang bisa sama orang lain. Berbeda itu nomor kesekian. Gitu. Apalagi sama. Wah, lebih nyatu. Jadi syarat kedua untuk bisa ukhuwah itu kelembutan hati. Kalau banyak zikirnya, banyak taubatnya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kesombongan. Hampir semua yang terjadi perpecahan itu sebagian besar melibatkan hati. Bisa karena kesombongan, rebutan kekuasaan, rebutan popularitas, rebutan jamaah, rebutan harta, rebutan istri, rebutan apa, ini jadi perkara. Bisa tengkar nggak misalnya? Ada cowok, dua-duanya baik nih. Terus ternyata memperebutkan istri yang sama. Ternyata nggak disengaja. Katanya kamu mau nikah sama siapa? Itu sama itu. Yang mana? Itu yang rumahnya di pojokan 1A. Loh kan dia cuman anak satu-satunya. Bukankah itu yang kemarin sudah aku bilang sama bapaknya?
Tapi belum kasih jawaban sih. Kamu udah kasih jawaban? Belum. Oh Pak, loh, berarti sama dong kita dong. Gitu. Karena dua-duanya baik, bisa tengkar nggak? Ya sudahlah, kamu aja deh duluan deh. Gitu. Atau enggak, kamu aja gitu. Tapi kalau dua-duanya reman, tengkar. Jadi urusan hati, perebutan itu bisa tidak terjadi apa. Makanya dulu pada waktu sahabat Ansor menetapkan pemimpinnya kan Sa'ad ibn Ubadah. Terus Umar ketika mendengar, Umar langsung datang ke sana. Dia sebutkan hadis-hadis bagaimana Rasulullah itu sebenarnya sudah memberikan isyarat bahwa penggantinya adalah Abu Bakar. Kata, ya sudah, kalau gitu langsung sepakat kan. Dan sudah menetapkan sudah tetap jadi khalifahnya. Kok nggak tengkar? Karena hatinya pada baik. Hari ini bisa jadi setiap hari kita ketemu di masjid, softnya sama, ininya sama. Tapi kenapa nggak bisa bareng? Karena hatinya tidak nyatu. Oke? Halo? Ya. Waalaikumsalam. Kok jadi bengong gitu sih? Hatinya kurang nyatu. Ya. Yang nomor 3, syaratnya adalah kenikmatan Allah. Ukhuwah itu kenikmatan. Itu kenikmatan terindah setelah iman. Bisa sama dengan saudara seagama, nyatu gitu. Hidup damai. Karena manusia itu pada dasarnya suka kedamaian. Nggak ada orang yang suka perang, nggak suka damai. Dan ukhuwah itu memberikan rasa damai tak terkira dalam kehidupan. Misalnya gini aja deh, ada orang paling kaya sedunia, paling banyak istrinya sedunia, paling banyak ini semua sedunia deh. Tapi nggak punya tetangga, enak. Oke, dia punya tetangga paling banyak sedunia, tapi semuanya tengkar, enak. Diam-diam orang itu butuh orang lain. Saya jadi ingat ketika ada orang hidup di tengah hutan, itu ternyata dia nggak butuh mobil, nggak butuh pakaian bagus, nggak butuh, karena nggak ada yang lihat kan. Betul. Ternyata dia itu butuh pengakuan orang lain. Manusia itu butuh diakui sama orang lain. Hadirnya orang lain membuat dia merasa hidup. Oke. Nah, kalau orang lain sekitarnya itu bertengkar sama dia, apa dia bisa bahagia? Sementara dia butuh, sementara dia tengkar. Terus gimana? Sakit hatinya. Nah, kalau ukhuwah itu kan membuat dia, sementara kita butuh sama sesama, sementara kita juga dah baik sama-sama. Jadi terjadi situasi yang sangat baik. Itu karunia yang Allah berikan. Bahkan lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Seandainya kau infakkan seluruh harta di dunia ini untuk melembutkan hati mereka untuk bersatu, kalian tidak bisa menyatukan. Nggak bisa. Nggak bisa. Berapa ratus tahun Arab itu mau bersatu, nggak nyatu. Allah satukan lewat Rasulullah SAW, baru bersatu. Selama ini nggak bisa nyatu. Ini dan lain sebagainya. Jadi kesatuan itu benar-benar karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena 3 hal nanti berarti kalau langkah untuk kesamaan pandangan ya berarti ada proses menyamakan pandangan. Itu proses keilmuan. Nah biasanya kalau orang itu proses keilmuannya matang, itu semakin dewasa terhadap masalah perbedaan pandangan. Sehingga nanti mudah untuk nyatu. Jadi nanti kalau akhirnya ketemu ke titik yang sama. Mirip ini, semakin rendah kedewasaan orang, semakin gampang tengkar. Siapa yang suka tengkar gara-gara permen? Anak-anak. Anak-anak. Siapa yang tengkar gara-gara rebutan mainan? Anak-anak. Siapa yang tengkar gara-gara rebutan di tempat duduk? Anggota DPR. Ibu duduk, kakak aku di sini. Enggak, aku mau sini. Enggak, aku ke sini. Aku mau sini. Siapa yang suka rebutan tempat duduk? Anak-anak. Jadi kalau ada orang rebutan permen, rebutan mainan, rebutan tempat duduk namanya anak-anak. Dan negeri ini lebih banyak diisi anak-anak daripada orang dewasa. Makanya nggak maju-maju, serius. Antum mengkaji di sudut leadership, kedewasaan berpikir, kemampuan berpikir, itu nggak ada isinya. Orang-orang dewasa, negara-negara yang maju itu negara-negara yang memang tidak demikian. Yang diisi oleh para leader-leader besar. Yang setiap hari memberi solusi, bukan memberikan perkara. Yang setiap hari berbagi, bukan mendapatkan. Itu baru negara itu jadi maju. Nah kalau yang isinya itu setiap hari rebutan, setiap hari fitnahan, habislah semua tenaga. Jika orang naik, setiap mau naik turunin lagi, mau naik turunin lagi. Kamu kapan majunya? Oke ya. Nah jadi kalau orang itu semakin dewasa, ternyata semakin bisa menyamakan pandangan.
seorang ayah menghadapi perbedaan anak-anaknya. Bi, nanti kita bukanya pakai kolak. Enggak, kita pakai es buah. Enggak, kita nanti pakai apa itu? Pisang butung. Apa? Palu butung. Palu butung tahu. Pisang hijau. Oke, kata bapaknya ya kalau gitu kita buat pisang hijau, es buah sama kolak tadi yang pertama. Karena ayahnya cukup punya uang untuk membelikan tiga-tiganya. Akur kan? Jadi semakin orang kaya batinnya, kaya ilmunya, semakin gampang mengakomodasi. Paham kira-kira ya? Makanya engkau akan dapati semakin sempit ilmu orang, semakin gak bisa akomodasi. Kalau antum ketemu ulama-ulama besar, hampir-hampir tindakan kita gak ada yang salah. Dia bisa kasih, oke, enggak, ini boleh. Ini, enggak apa. Ditambah sedikit jadi boleh. Ini boleh. Gitu. Serius. Antum kalau ketemu ulama-ulama besar itu, hampir-hampir kita enggak ada yang dipersalahkan. Kenapa? Karena dia tahu jalan-jalan keluarnya. Oh, Pak Yai, saya enggak bisa baca Quran. Insya Allah. Ya Allah Maha Rahman. Insya Allah diterima. Yang penting sholat ya. Gitu. Tapi kalau kita baru ketemu kiai yang baru ngaji tajwid, enggak sah itu. Enggak sah. Ngulang. Serius kan? Di tempat saya itu jadi perkara. Berulang kali saya udah bilangin. Kalau urusan tajwid, biarin jamaah ini berproses. Nanti kan lagi ada beberapa jamaah baru ngaji ilmu tajwid. Itu enggak sah sholatnya Ustaz. Kan harus walau Gak bisa. Biarin aja, gak apa-apa. Gak bisa Ustaz. Kan? Lu kok malah ngotot yang baru ngaji kemarin. Loh kan? Semakin baru ngaji, semakin ngotot dalam berpendapat. Jadi semakin kecil, semakin ngotot. Loh, kakak adik itu kapan ngototnya? Karena masih kecil, begitu dia dewasa, malu lah rebutan tempat duduk. Paham ya kira-kira? Jadi kalau untuk menyamakan pandangan berarti kedewasaan ilmu. Nah semakin luas ilmunya semakin gampang. Makanya para sahabat dulu itu nggak tengkar. Padahal perbedaannya tajam sekali. Coba ini Ibnu Umar sama Ibnu Abbas itu terkenal. Pendapat Ibnu Abbas itu agak mudah pendapatnya. Stylenya mudah orangnya. Ibnu Umar itu rigid, detail banget. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, ambillah pendapatmu di antara tasyaddudnya Ibnu Umar dan kemudahan Ibnu Abbas. Contoh gini, sama-sama ngambil hadis, itu bisa cara menyimpulkannya bisa beda, utara selatan. Suatu ketika dengar Rasulullah SAW itu pernah naik onta ya, kemudian onta atau kuda sekitar itu. Kemudian Rasulullah mendengar seruling. Ketika dengar seruling, Rasulullah SAW bilang kepada yang membawa, yang menuntut, cepatlah. Rasul menutup telinganya. Pernah dengar hadis ini? Nanti bisa lihat di buku Mawsu'ah Fiqhiyah. Kemudian cepatlah. Kata Rasulullah, kau masih dengar serulingnya? Masih ya Rasulullah, cepatlah. Kemudian, kau masih dengar? Enggak Rasulullah. Rasulullah kemudian melepaskan tangannya. Kata Ibnu Umar, berarti seruling hukumnya haram. Karena Rasul menutup telinga. Kata Ibnu Abbas, enggak. Kalau seruling itu haram, enggak mungkin Rasulullah membiarkan orang tadi mendengar seruling. Karena Rasulullah enggak mungkin membiarkan ada perkara haram di depannya. Paham kira-kira? Satu kasus, cara melihatnya beda kan? Keren hukumnya. Jadi ini tidak haram, yang ini haram. Loh, nah kok bisa? Terus mereka tengkar? Kagak. Ya, gitu. Ya kenapa? Hadisnya sama, cara melihatnya beda. Gitu. Ilmunya luas. Jadi nggak ketemu. Nah itu nanti akhirnya untuk bisa baca di Mawsu'ah Fiqhiyah bagaimana perkara-perkara itu akhirnya para ulama memiliki pandangan-pandangan. Hadisnya berjibut. Itu para sahabat. Umar sama Abu Bakar itu kan berbeda pandangan, tajam sekali urusan orang yang menolak zakat. Kata Abu Bakar, saya akan perangi siapa saja yang dulu bayar zakat ke Rasulullah dan enggak bayar zakat di zamanku. Abu Bakar berpegangan, siapa yang memisah zakat dengan sholat berarti dia memisah dua-duanya. Karena Allah tidak pernah pisahkan. Dia mengambil kesimpulan dari itu saja. Umar mengatakan, bagaimana engkau memerangi? Orangnya mengatakan la ilaha illallah, bukan Rasul mengatakan umirtu
an uqatilahum hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in qaluha asmini dima'um. Saya diperintahkan memerangi orang sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah sudah selamat. Itu namanya apa? Perbedaan, berbeda pijakannya, berbeda hukum, berbeda dasar hukumnya, berbeda hukumnya. Ini bukan dua-duanya salah, dua-duanya menggunakan undang-undang yang berbeda, ketemunya hukum yang berbeda. Kalau di praktek di lapangan nih, polisi itu kalau menemukan kasus itu beda hukum karena beda cara. Nah, misalnya gini, ada orang misalnya transaksi uang, kemudian nggak dibalik-balikin uangnya, oke? Terus akhirnya dia janji akan saya bayar bulan depan, akhirnya nggak jadi, orangnya pergi. Ini bisa menggunakan pasal penggelapan, itu lebih lama penggelapan. Bisa penipuan, lebih rendah. Bisa perdata. Keren? Kenapa? Karena polisi tidak menganggap perginya orang itu sebagai penghilangan barang bukti. Ya dia pergi aja. Kan nggak salah orang pergi. Kok nggak ketemu? Lama perginya. Maka dikenakan hukum perdata. Itu namanya penggunaan pasal yang berbeda melahirkan hukum yang berbeda. Disitulah maka polisi ayo mau pasal yang mana. Nah gitu bisa di Wani Biro. Jadi nanti penggunaan pasal itu sudah merupakan delik tersendiri. Pada waktu kemudian penggunaan pasal terhadap bukti, proses sendiri. Oh ternyata digunakan pasal ini nggak ada buktinya. Karena kalau bukti ini sama pasal ini nggak ketemu nalarnya. Jadi akhirnya bebas. Gitu, permainan hukumnya gitu. Nanti bila itu di jaksa beda lagi. Nanti jaksa membuat tuntutannya begitu, beda lagi. Kalau tuntutannya beda, nggak ketemu. Karena dituntut begini, loh, nggak terbukti kalau dituntut begini dong. Mana pun nggak ada, bebas. Gitu. Nah kalau ingin memberatkan, gampang dikenakan pasal berlapis, pasal penipuan, pasal penggelapan, pasal perdata. Gitu langsung. Kok bisa? Karena dia, misalnya melanggar, menantang aparat apa namanya itu dia. Pokoknya kayak gitulah. Itu nanti dikenakan pasal berlapis. Gitu. Berlapis, tinggal, lalu ya saya kenanya. Sama, jadi Abu Bakar sama Umar itu menggunakan pasal berbeda namanya. Abu Bakar menggunakan ayat-ayat tentang masa bersatunya Quran, sholat sama zakat, sedangkan Umar menggunakan hadis Rasulullah, hukumnya beda. Tapi kok bisa nyatu? Ya bisa, hatinya sama. Oke, ilmunya luas. Oke ya. Nah kalau kelembutan hati nanti tinggal prosesnya, proses kelembutan hati, tazkiyatun nafas itu panjang lebarnya. Yang terakhir masa kenikmatan Allah tinggal banyak berdoa. Muaranya ada di hati. Jadi ukhuwah itu muaranya ada ungkapan kalau masih ada hati, kalau masih ada cinta, semua masih bisa dibicarakan. Betul ya? Suami istri beda selera, tapi karena masih cinta, semua masih bisa dibicarakan. Umi suka jengkol ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau makan jangan di depan saya. Kalau sudah selesai makan jengkolnya, bolehlah ke sini. Setelah sikat gigi, oke? Semua masih bisa dibicarakan. Sekarang ayah nggak bisa dapat kerjaan di dalam kota ya? Nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Pergilah. Tapi asal kontak setiap 1 jam. Semua masih bisa dibicarakan. Karena masih. Tapi kalau sudah nggak ada cinta, bisa nggak kita bicara? Nggak ada. Gitu. Nggak ada waktu. Pasal apa-apa? Waalaikumsalam. Jadi kalau sudah gak ada cinta, gak ada bicara, udah gak ada kompromi. Nah sekarang kita bertanya, kenapa kita gak ada kompromi di antara sama orang muslim? Mungkin udah gak ada cinta. Kan masih bisa dibicara. Kalau metode dakwah masih bisa bicara. Kalau masalah madhab-madhab masih bisa bicara. Pilihan-pilihan fikih masih bisa bicara. Pilihan baju masih bisa bicara. Pilihan apa? Masih bisa. Semua masih bisa dibicarakan. Kalau ada, kenapa harus tengkar? Ini pasti nggak ada cinta ini. Udah hilang anunya, mahabbahnya. Udah hilang kelembutan hatinya. Kalau masih ada hati, itu bisa bicara. Uang jelas mau tengkar saja. Udah jelas apa-apa. Itu nyatu kembali kok. Kenapa? Ya karena masih ada cinta. Sian ya dia gitu. Loh kan itu kan benar-benar cinta masih ada. Tadi malam kok tengkar, kok pagi-pagi sudah mandi? Iya, siang. Dia nggak ada ayah ibunya. Masa mungkin saya kirim ke kuburan? Nggak mungkin. Nah, kalau dia masih ayah ibunya, aku suruh pulanglah ke orang tua. Orang tuanya udah di kuburan, terus ke kuburan kan. Masa nanti anak saya, ibunya pernah di kuburan gitu kan, jadi gak enak. Akhirnya balik lagi, karena masih ada cinta.
Oke ya. Syarat 1 dan 3, kan ada 3 tadi ya syaratnya itu. Apa tadi? Dasar pijakan atau dasar berpikir, dia kelembutan hati sama nikmat Allah. Nah, 1 dan 3 itu muaranya di hati. Kalau hatinya masih baik, meskipun berbeda pandangannya, bahkan berbeda pijakannya, itu masih bisa diajak bicara. Sekalipun misalnya. Karena masih ada kepentingan yang sama. Kepentingan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dan Allah melarang kita bertengkar. Seandainya, tapi ya cukup sulit kalau udah dasarnya udah beda. Tapi itu masih mungkin kalau masih lembut. Masih bisa. Dan kalau orang lembut hatinya, tinggal berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doa-doanya insya Allah. Jadi semua bermuara ke urusan hati. Hati yang bagaimana yang bisa merekatkan badan-badan ini sehingga dinaungi ukhuwah di dalam agama Allah. Yang pertama, hati yang bersih. Hati bersih itu 3. Hati yang terjaga dari penyakit dan kotoran hati, namanya takhalli. Ini sekaligus menjadi metode. Metode pembersihan hati itu ada 3. Yakni menjaga hati dari penyakit hati, namanya proses takhalli. Ini dari taubat panjang lebar. Ini saya terangkan satu-satu. Yang kedua, hati yang dipenuhi oleh sifat-sifat mulia, namanya tahalli. Yang ketiga, hati yang selalu mengasah dengan asmaul husna dan akhlak Rasulullah, namanya tahakkuk wa tahalli. Jadi 3 metode agar hati itu bersih, namanya tahalli. Tahalli dulu ya, membersihkan penyakit hati, membersihkan hati dari penyakit hati. Misalnya membersihkan sombong. Pertama dari taubat kepada Allah. Kemudian misalnya meletakkan diri, tahu sebab sombongnya ini apa. Misalnya ini hanya contoh ya. Karena setiap kasus prosesnya beda-beda. Gak ada panduan yang baku, tapi kira-kira panduannya berawal dari taubat semua. Misalnya, oh sombongnya ini karena pakaian. Karena dia pakai bermerek-merek, maka dilepas dulu pakaiannya. Supaya nanti tidak. Dulu di zaman-zaman ulama-ulama masih ada pesantren yang khusus mengurusin kayak gini. Ada orang sombong karena jabatan misalnya gitu. Oh, maka dia berhenti dulu dari kerjaan. Disuruh ngelayanin orang, ngasih air, ngepel, nyapu. Itu belajarnya namanya. Meruntuhkan kesombongannya. Ternyata ngepel itu nggak berubah mukaku, nggak, biasa aja. Ternyata melayani orang itu nggak kenapa-kenapa gitu, mulia aja, nggak hina. Nah, akhirnya lama-lama dia terbiasa. Karena semakin sombong semakin nggak mau melayani orang kan gitu. Semakin sombong semakin nggak mau melayani, bahkan buka pintu aja nggak mau. Sampai muter supirnya. Mana gitu kira-kira. Nah itu, kalau misalnya sombongnya karena mobil, jangan pakai mobil dulu sementara. Nah, yang repot itu sombong karena istri. Mas akhirnya cerai. Kenapa istri? Karena istrinya paling keren sekampung. Kalau jalan begini, maka istri lo dilepas dulu. Ini untuk beberapa hal jangan dilepas. Sementara jangan bareng sama istrimu dulu. Biar dia di rumah dulu. Sama maknya deh yang paling gampang. Maknya kan nenek, jadi sama nenek. Itu proses namanya takhalli, yakni membersihkan hati dari penyakit hati, bermula dari taubat. Taubatnya satu-satu, bukannya ya Allah ampuni dosa kami, enggak. Takhalli itu taubat bahwa dia ada sedikit kesombongan misalnya, ada kebakilan, ada riya, ditaubat dari riya. Taubat satu persatu penyakitnya satu-satu. Orang mulai bertanya, loh, bukankah orang yang sakit hati tidak bisa taubat? Nah, ini bedanya. Orang yang sakit fisik itu dia merasa sakit dan cenderung mau berobat. Kalau orang yang hatinya sakit cenderung tidak merasa sakit dan cenderung tidak mau berobat. Makanya perlu pemandu. Orang yang ngasih tahu bahwa engkau punya masalah mental, salah hati. Orang sombong itu nggak ngaku sombong. Paling sombong pun Firaun pernah ngaku sombong dia. Orang pelit itu nggak ngaku dia pelit. Yang dia tahu ini hati-hati namanya. Mas, bayarin dong. Nggak bisa. Ini kan saya harus masa depan anak-anak saya, cucu saya. Gimana? Kalau saya kasihkan ke kamu, ntar mana saya? Kalau saya pensiun gimana? Kok pelit amat? Ini bukan pelit, namanya berpikir matang. Ya betul kan? Orang pelit itu nggak ngaku pelit. Siapa yang menunjukkan bahwa dia pelit? Orang lain. Makanya perlu guru di ilmu hati itu, perlu mentor, karena untuk menunjukkan perkara hati itu justru orang lain yang
Dirinya malah nggak sanggup. Bahkan yang mengatakan, kamu tuh boros sekali, suka traktir teman-teman. Boros tuh, ntar miskin loh. Lu malah nyala-nyalain orang yang dermawan. Masa duit kerja capek-capek dikasihkan ke orang miskin? Salah dia lah miskin. Loh bener Kak. Di beberapa negara maju itu ngasih orang miskin dipersalahkan. Kenapa? Salah dia miskin sendiri. Kenapa dia nggak kerja? Dan lain sebagainya. Jadi perlu mentor akhirnya. Itu namanya proses takhli. Yang kedua tahalli, memasukkan sifat-sifat baik dengan cara berlatih. Misalnya kalau syukur, misalnya latihan syukur, dilatih baca alhamdulillah setiap saat, dilatih menghitung karunia Allah. Dihitung. Ketika kita sering hitung, kita akan dapati kita nggak bisa ngitung. Nikmat ini aja, nikmat mohon maaf ya, buang air pagi hari. Itu beberapa nikmat ya, bukan hanya buang air ya. Misalnya kita bisa melangkah ke kamar mandi, itu sudah satu kenikmatan. Kita bisa buang air, itu sudah kenikmatan. Buang airnya di waktu yang tepat, satu kenikmatan. Tempatnya tepat, satu kenikmatan. Caranya tepat, satu kenikmatan. Bobotnya tepat, satu kenikmatan. Benar ya? Sekarang kalau Allah tidak izinkan kita melangkah ke kamar mandi, Allah izinkan melangkah tapi di situ nggak keluar, keluar tapi waktunya nggak tepat, lama sekali sampai jam 8:30 baru keluar. Ya udah, ya udah. Atau misalnya tadi pas jam 7 nggak keluar, begitu kita udah naik mobil sampai di tol, macet, depan deretan mobil, belakang deretan, kiri kanan mobil, beriki mobil sendirian kita di Allah inginkan itu keluar. Ayo mau kemana? Mau ditinggalkan mobilnya? Gimana? Nggak ditinggalkan? Ayo gimana? Yang berikutnya, caranya selama ini kan Allah mudahkan. Keluar dengan cara yang, pernah lihat orang yang keluar dengan cara yang tidak tepat, dipakai selang, pakai apa. Itu keluar tapi caranya kan beda. Sudahkah selama ini kita syukuri? Itu saja diganjal sedikit, kita udah kalang kabut. Meeting sama direktur utama, keluar itu perkara. Gimana coba? Pecat langsung. Siapa yang bau hari ini? Selama ini Allah jaga kita. Coba yang ini itu, bukankah itu karunia? Itu baru perkara itu. Sekarang ada seorang wanita mau nikah sama kita. Bukankah itu karunia selama ini? Apa ada jaminan orang ganteng itu dapat wanita? Oh banyak orang ganteng gak laku kawin. Ada orang yang mau terima. Terus kemudian kata dia, aku sangat mencintaimu, sangat mencintaimu. Kenapa kamu mencintai aku? Ya karena kamu satu-satunya yang mencintai aku. Itu kan karunia. Coba begitu. Kalau misalnya mereka pergi kayak apa? Ribuan, antum hitung. Selama ini Allah kasih kita piring. Yang awalnya piringnya transparan, betul ya? Kan piring orang-orang rumah tangga pertama kali, piring transparan yang bening-bening karena soklin, dari soundslick, dari sabun ekonomi, dari apa kan namanya gitu-gitu ya. Oke, setelah itu punya duit, piringnya agak butek, udah butek ya, tapi masih cekung. Itu standar cekung. Kenapa? Karena makannya masih banyak. Ya, cekung. Orang yang makannya masih banyak itu menunjukkan belum terlalu kaya. Makan banyak itu belum terlalu kaya. Lama-lama beri piring lebar tapi ceper. Makanya dikit. Kenapa? Sudah kaya. Karena cemilannya sudah mulai banyak. Loh. Coba dihitung, selama ini piringnya sudah ceper. Alhamdulillah. Selama ini cendolnya awalnya itu tipis-tipis ya. Ini pertama orang nikah itu loh, cendolnya tipis karena 12.000 5.000 itu, 12 biji 5.000 kan. Tetek langsung berubah, langsung bengkok, tipis sekali. Mulai tebel kan, lama-lama mulai ada pegangannya tebel sekali. Nah kalau sudah mulai kaya, mulai berat, tebel. Alhamdulillah sekarang cendolnya sudah berat. Anak-anak, kok jadi berat sih mas sekarang, bukan kayak dulu yang ringan gitu. Karena coba dihitung kayak gitu itu. Itu namanya melatih syukur. Lama-lama kita memang pandai bersyukur kepada Allah. Kayak puasa hari ini kan melatih syukur. Kita bisa menghargai air itu kalau puasa. Masya Allah segernya. Padahal
Jangan dirasakan di tengah siang-siang ini. Jangan dibayangkan. Jahe panas tuh, jahe panas. Seger sekali. Seger sekali ya. Tapi kalau tidak begitu, itu namanya melatih sifat-sifat baik. Itu namanya tahalli. Nanti setiap sifat latihannya. Ibnu Qayyim menyebut ada sekitar 100 sekian sifat. Itu dilatihkan. Yang paling pokok 9. Nah, itu ya sampai masalah cinta kepada Allah itu yang udah tinggi-tinggi itu. Ada cinta, ada namanya khauf, ada roja, macam-macam lah. Yang berikutnya adalah hati yang selalu diasahin tahalluk, yakni belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Karena kita tahu Allah Maha Rahman, maka kita nggak perlu sedih. Nah, ibu-ibu nggak perlu sedih. Kalau suaminya nggak pulang, telepon nggak diangkat, nggak sedih. Kenapa? Datanglah kepada Allah, Allah menyayangimu. Setuju nggak? Nggak. Loh, kok nggak setuju? Kalau Anda telepon suaminya, kalau suaminya kok ternyata rapat, ada suara perempuan lagi. Loh mas, kok ini ada suara perempuan? Kata si mas, loh bener toh, bu? Lah kalau di dunia, ya bener suara perempuan. Nanti kalau saya udah mati baru suara mungkar wa nakir. Seneng kan kalau saya masih hidup? Gitu. Kalau kau telepon suara mungkar wa nakir malah bahaya, berarti kamu sudah istrinya jenazah. Jangan sedih, karena Allah Maha Rahman. Allah menyayangi hamba-hambanya. Jadi kita merasa damai. Kalau kita mendalam, damai. Karena Allah itu menyayangi hambanya. Rasakanlah kasih sayang Allah. Sehingga kita nggak butuh kasih sayang orang lain. Jadi nggak lebek. Kalau nggak lebek, nggak jablay ya. Jarang dibelai. Jadi nggak butuh. Meskipun tetap aja kita secara manusiawi. Tapi kita itu nggak sampai kehilangan. Nelangsa gitu. Nelangsa. Ya suami pergi. Nelangsa. Biasa kali, biasa. Ya ini Allah Maha Rahman gitu loh. Gitu. Atau suami, ya nggak laku kawin. Biasa kali, biasa aja nggak laku. Biasanya gitu ya. Yang langsung suka biasanya sih mbak-mbak ya. Aku umurku sudah 25, teman-temanku udah punya anak satu, aku belum nikah, gimana dong? Iya. Terus biasa aja kali, biasa. Ntar juga ada yang mau jadi istri keempat kayak atau apa gitu ya. Ya Ustaz nawarin yang berat-berat. Usaha. Oke ya. Karena Allah Maha Rahman, damailah hatimu. Karena Allah Maha Rahman, maka sebarlah kasih sayang itu kepada sesama. Jadi kita itu mencintai sesama, menyayangi sesama. Kucing-kucing pun kita sayangi. Betul. Karena kasih sayang itu bukan hanya pada sesama manusia, tapi sama hamba Allah yang lain. Sayangi kucing. Kucing itu ya Allah, kasihan. Bapaknya nggak tanggung jawab. Pernah lihat gak? Ada sampai bapaknya ngurus anaknya gitu enggak. Apalagi suaminya. Saya pernah lihat kucing saya itu hamil tua. Pergi ke sana ke sini sendiri. Aku bilang, ini suaminya kemana? Ini kurang ajar ini. Coba ada ibu-ibu hamil tua ke sana kemana sendiri mau? Kan harus ditemenin sama suami, ke dokter suami, ke kuburan juga suami, ke kamar mandi juga ditemenin suami. Ini kucing kasihan, sayangi dia. Betul, kasih kesian gitu, kasih makan. Dan kucing itu baik karena dia tidak mungkin makan melebihi perutnya. Karena dia nggak punya gudang. Dia nggak pernah gudangin kayak orang Betawi atau orang ini. Kalau kita gudang, oh kita bawa pulang. Nah, kucing itu makan, kenyang, pergi dia. Jadi kalau ada kucing kok ngerebut makanan kita naik ke meja, itu yang salah bukan kucingnya. Yang salah orang yang di rumah. Berarti dia pelit. Karena kalau dikasih makan, kenyang, dia pergi. Kucing nggak pernah membawa bekal, bawa pulang untuk besok gitu. Nggak pernah. Apalagi sampai, wah ini ada biji padi, kita tanam dan nanti kita bikin investasi. Enggak. Yang dia tahu hanya makan hari itu, kenyang, pergi. Dan makanya kasihlah makan. Betul, kalau kasih makan kenyang, dia pergi duduk. Manis gitu. Nah mungkin paling jagain dikit ya, dia kalau, ada spray, paling banter itu. Karena apa, dia merasakan hangatnya spray, kan kayak enak gitu. Jadi sayangilah hewan-hewan, sayangilah tumbuh-tumbuhan. Bu Yoyo itu termasuk yang menyayangi almarhumah itu, sama tumbuhannya sayang. Dia kalau nyiram diajak bicara. Tumbuhan, tumbuhlah dengan baik, aku akan urus kau, aku sayang gitu, tumbuh gitu. Dan tetangga saya punya pohon mangga, karena sudah disiram baik-baik, nggak tumbuh-tumbuh, diancam sama dia. Hai pohon, gitu. Kalau kau tidak berbuah, aku tebang kau.
berbuah besok langsung. Tumbuh, gitu beneran. Ini kisah nyata samping rumah saya. Oh, betul. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu bisa diajak bicara, itu intinya sebenarnya. Bisa disayangi. Kalau kita sayangi dia tumbuh baik. Tapi kalau kita biarkan, kita kasarin, kita injek-injek, kita apa kan kita kasarin namanya. Sian. Jadi kalau injek rumput izin dulu. Rumput aku injek dulu ya. Gitu. Saya punya kiainya kiai saya, pendiri pesantren saya. Oh, kiainya. Yang ketiga ini pendiri pertama. Itu sayang sama binatang luar biasa. Dulu kan kalau musim panen, itu kan burung-burung kan terbarang mau ngambil ya. Kan suka juga ada yang kasih orang-orangan supaya nakut-nakutin. Kiai saya justru melarang. Begitu santrinya ngunggul, wah, gitu pakai kepiawaan gitu. Kata kiai saya, jangan biarkan dia. Lah kalau semua orang ngusir burung itu terus makannya di mana? Biarkan dia makan. Toh nggak bakal banyak yang dimakan. Kan nggak bakal gudangin, nggak bakal pergi bawa, nggak bakal. Biarin aja, paling juga sebentar, terus pergi lagi. Gitu. Oh, gerombolan 1000. Gerombolan burung datang 1000. Nggak apa-apa, nanti Allah akan kasih yang lain. Gitu. Ini namanya belajar dari Ar-Rahman. No, coba dari sifat satu itu melahirkan sifat terkira. Kalau orang kayak gitu bisa nggak marah sama orang lain? Gimana dia bisa tengkar? Gimana nggak? Nggak mungkin. Buru-buru cuma berbeda masalah fikih. Wong hewan saja disayangi kok, apalagi ini manusia. Ya Allah kasihan, ini ibu-ibu nggak ada suaminya, kasihan. Kan gitu ya. Tapi bukan karena dia janda muda ya, karena orang tua janda tua. Jadi akhirnya penuh. Ini kasihan kiai ini gitu ya, sampai harus ngotot-ngotot urusan pendapat. Coba aku kasih buku, pasti nanti dia longgar. Pak Kiai ini ada buku nih, Ikhtilaf Ulama, nih baca. Oh gitu, nah akhirnya longgar. Ini kasihan sampai orang sampai otot-ototan apa, kasih aja buku, selesai urusannya. Jadi akhirnya bisa nyatu gitu ya. Jadi ada tahalli sama tahakkuk. Nah kalau dia tahapannya terkenal itu ya, 3 ta namanya. 3 ta bukan harta wanita tahta, tapi tafahum, ta'atuf, takatuf. Saling memahami dulu, yakni persamaan pikiran dulu, ta'atuf baru persamaan hati dulu. Jadi pikiran dulu terus ke hati, saling menyayangi ta'atuf itu. Takatuf atau takaful biasanya itu bukti ukhuwah, langsung saling membantu. Pengorbanan tadi. Jadi awalnya pikiran, kemudian hati, bukti. Jadi akal ke hati, kemudian ke lapangan. Kalau sudah ada lapangan baru namanya ukhuwah. Jadi kalau belum ada lapangan, belum ada takatuf atau takaful, berarti belum ada ukhuwah. Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Rabi' itu adalah bukti bahwa dia telah berukhuwah sesama dengan yang lain. Karena membuktikan dia takatuf atau takaful. Bukti kita nanti berukhuwah dengan Palestina, kita bantu Palestina. Ukhuwah dengan apa? Bukti. Gitu. Itu bukti. Mungkin demikian materi kita pada siang hari ini. Rumusan hati untuk, formula hati untuk ukhuwah. Dengan membersihkan hati, insya Allah ukhuwah akan hadir di tengah kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adakah dari akhwat atau yang mau bertanya? Saya nggak nanya. Masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf kalau mungkin agak berbeda sedikit pertanyaan dari yang dibahas ya. Pertanyaan saya dalam hal penyatuan perbedaan pandangan ini apakah dalam ukhuwah ini Pak Ustaz ya, apakah bisa diterapkan dalam hal perbedaan antara kelompok yang mungkin kita sering dengar ya, antara Ahlus Sunnah dan Syiah Ustaz gitu. Apa yang salah kalau sampai saat ini masih belum bisa bersatu? Terus gimana cara penerapannya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi katakan kalau katakan langsung fokus ya ke ahli sunnah sama Syiah. Yang pertama dilihat Syiahnya dulu. Kalau Syiahnya mutatarrif, yang ekstrim, yang mengkafirkan sahabat dan lain-lain
Itu yang demikian itu sudah hampir ada satu pengakuan dari para ulama nggak bisa. Karena perbedaannya itu sudah jauh antara Islam sama kufur gitu. Oke ya, karena sudah bukan di dalam Islam. Karena ukhuwah itu kan terjadi di dalam Islam, sementara mereka sudah di luar Islam. Tapi kalau Syiah yang tidak ekstrim itu masih kayak Syiah Zaidiyah yang berkembang di Yaman itu belum keluar dari Islam. Karena dia hanya mengutamakan Ahlul Bait daripada Abu Bakar, hanya mengutamakan saja, nggak apa-apa kan begitu. Tapi kalau sampai mengkafirkan atau sampai memiliki Quran melebihi yang Quran yang ada, kan misalnya yang mutatarif itu, meskipun sekarang udah nggak diakui. Dosen saya punya bukti bahwa Quran yang berkembang di sebagian mereka itu, Qurannya memang sepertiga tambahan lagi. Quran Fatimah itu. Jadi 2/3-nya di kita, sepertiganya di sana. Jadi kita kurang sepertiga klaim mereka. Nah kayak gini udah susah kan kalau kayak gitu. Dan terakhir Qardawi akhirnya mengakui bahwa tidak cukup mudah untuk mendekatkan sunnah dengan Syiah yang tataruf itu, yang ekstrim itu. Tapi kalau tidak tataruf yang di Yaman, bukan negerinya, yang pokoknya yang Zaidiyah yang secara fikih masih dekat, semua dekat, itu insya Allah masih bisa. Karena belum keluar dari Islam. Jadi intinya gini, kalau masih belum keluar sama Islam, bisa apapun caranya. Kalau sudah keluar dari Islam ya berarti beda. Urusannya bukan ukhuwah bahasanya, urusannya paling kesepahaman. Supaya tidak perang gitu aja. Kayak kita dengan orang Nasrani, kan tidak harus perang kan. Kan bisa aja misalnya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Untuk sebuah objek yang baik, kita bisa jalan. Bangun jalan bareng, bikin pesawat bareng kan masih bisa. Gitu. Jadi kalau sesama muslim, maksudnya ukhuwah. Tapi kalau sesama yang sudah luar Islam, itu tafahum. Jadi saling memahami atau ta'awun di tempat-tempat yang kita bisa tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi bertanya? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda. Di luar ini Ustadz ya. Yang pertama, apakah boleh kalau saya sholat itu sambil tilawah? Jadi saya bawa Al-Qur'annya, pada saat saya takbir itu di tangan saya sudah ada Al-Qur'an. Apakah itu boleh? Kemudian titipan pertanyaan teman saya, bagaimana cara melembutkan hati? Singkat saja, biasa. Terima kasih. Yang pertama, boleh orang sholat dengan tilawah Quran sambil membaca, gitu. Dengan catatan tidak banyak pergerakan. Kalau banyak pergerakan jadi membatalkan sholat. Oleh karena itu dianjurkan hanya sholat-sholat sunnah saja. Karena sholat sunnah itu secara hukum agak longgar. Tidak dianjurkan untuk sholat wajib. Karena Allah kan tidak mewajibkan yang tidak mampu. Kamu nggak hafal ya sudah, berarti baca yang sudah ada aja dulu. Tapi kalau sholat sunnah itu kan agak beda. Yang ketiga, khawatir jika tilawah dengan Quran itu mengganggu kekhusyuan. Mengganggu kekhusyuan. Karena ada pergerakan-pergerakan di luar dirinya kan. Harus ngambil Quran, nutup Quran, apa gitu. Jadi mengganggu. Tapi bukan berarti semua orang terganggu. Bisa jadi bagi orang tertentu nggak terganggu. Oleh karena itu secara hukum boleh. Tapi dianjurkan di sunnah saja. Dianjurkan. Diwajib boleh sebenarnya. Ya, cuman kalau dia bisa menjaga tidak banyak pergerakan. Kalau banyak pergerakan jadi hukumnya batal. Gimana melembutkan hati? Kalau metodenya tadi ya, melembutkan hati, membersihkan hati satu paket. Awalnya membersihkan hati, udah bersih baru lembut. Gitu. Lembut timbul akhlak mulia. Itu urut-urutannya. Jadi kalau orang itu lembut cenderung akhlaknya mulia. Makanya misalnya orang-orang yang berperangai lembut memang akhlaknya mulia. Marah pun nggak bisa kasar. Kalau marah gimana? Oh, saya ini marah loh sama kamu. Serius. Ada orang kalau marah begitu. Mohon jangan telepon aku ya, karena aku belum bisa terima suara. Itu marah gitu. Itu marah sekali gitu. Nanti kalau aku sudah terima, aku kasih tahu. Terus gini, boleh sekarang kamu telepon saya? Itu ada orang marah kayak gitu. Saking lembutnya, dia nggak bisa menyakiti orang. Jadi marah pun nggak menyakiti orang. Nah, kelembutan hati itu datang dari kebersihan hati. Nah, kalau tadi kebersihan hati kan 3 tadi. Tahalli sama tahakuk takhalluk. Nah, tinggal diproses, itu ditambahin
Nah, tip khusus supaya lembut namanya zikir. Zikir itu kayak air untuk batu, air untuk pasir. Pasir kalau yang membatu kasih air aja, lama-lama lumer. Hati itu kalau keras disiram aja pakai zikir, lama-lama lumer. Nah, ketika udah lembut gampang menangis. Nah, itu salah satu ciri. Lumer, akhirnya nangisan. Nangis dalam arti setiap dengar Quran, setiap dengar nama Allah, bahkan dengar nama Rasulullah, dengar surga dan neraka itu nangis. Saya punya kiai, kalau khutbah itu jadi sering nangis, jadi akhirnya malah gak khutbah. Jadi kalau dia khutbah kan masih cerita tentang ayo jamaah semua pakai bahasa Jawa ya. Monggo kita niki ngurusi akhirat kita. Sebentar lagi kita niki bakal pecah. Itu nangis. Nggak jadi gak khutbah jadinya. Sangat lembut orang emang luar biasa, soleh sekali, lembut sekali. Jadi karena lembutnya jadi nggak mungkin nggak menyakiti orang jadinya. Gitu. Jadi zikir yang banyak. Nah, orang semakin jauh dari zikir semakin keras. Hati itu begitu. Zikir itu mulai dari sholat, sama dia baca Quran, zikir la ilaha illallah, terutama zikir Quran sama tauhid la ilaha illallah. Semakin sering kata Allah masuk terhujam di dadanya, itu semakin bisa memecah kebekuan hati dengan izin Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.